Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Oke. Wow, gue sebelumnya ingin ngucapin terima kasih banyak nih untuk para subscriber gue yang udah ngirimin cerita-ceritanya, yang udah nge-DM juga di Fadi Potret, yang ngirim email tuh banyak juga ya. Itu banyak juga yang lengkap dan kita udah sortir. Banyak banget sih ya cerita horornya ya. Tapi ada juga sih ceritanya yang pendek-pendek. Jadi ini gue sama tim kepikiran ya udah deh kita bikin satu episode khusus untuk bacain cerpen horor dari kalian semua. Dan di episode ini gue akan bacain beberapa cerpen dari kalian. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita bacain ceritanya. Cerita pertama itu pengirimnya bernama Rismala Dewi. Di sini dia cerita tentang benda pusaka gitulah. Jadi ini ceritanya, aku dari kecil memang punya penyakit amandel. Dan beberapa tahun kemudian pas kelas 4 SD tahun 2013-2014, aku diajak sama nenek dan amang ke suatu tempat. Lalu aku di sepanjang perjalanan merasakan kegelisahan dan takut karena gak berani dioperasi. Tapi anehnya, aku gak dibawa ke rumah sakit, malah ke rumah penduduk atau rumah biasa yang suka ditempati orang. Lalu aku masuk ke rumah, melihat semua situasi di dalam. Dan ternyata banyak orang yang kumpul juga. Setelah beberapa jam kemudian aku dipanggil dan disuruh berbaring di depan bapak tersebut. Dan di posisi aku berbaring juga dikelilingi banyak orang. Setelah berbaring, dia menyiapkan alat-alatnya seperti gunting, kapas, dan anehnya ada keris di situ. Lalu aku disuruh melihat ke atas atau ke muka bapak tersebut biar pas ngobatin amandelnya ya gak susah. Tidak lama kemudian bapak tersebut seperti membaca doa dan menjelaskan kepadaku. Tong sieun nya dek, tenang we, moal nanaon insya Allah aman. Setelah itu bapak tersebut seperti memegang keris dan gunting. Lalu keris itu didekatkan ke leher untuk menyobek leher aku antara kiri ke kanan atau sebaliknya. Dan itu posisi aku dalam keadaan benar-benar sadar dan bisa melihat. Yang bisa lihat cuma nenek aku dan amang aku. Anehnya lagi, aku tidak bisa merasakan robekan di leher, yang kurasakan hanya dingin. Setelah selesai bapak tersebut menanyakan, "Dek, nyeri teu?" Aku menjawab, "Alhamdulillah henteu karaosna naon." Jadi amandelnya itu diambil langsung gitu ya. Terus keris itu untuk nyobek leher dia. Ini Rismalanya berani lagi ya. Ini kalau gue posisinya di posisi itu, gue kalau gak kabur, gue pura-pura pingsan. Tapi kalau pura-pura pingsan bahaya juga. Tetap juga. Oke, itu dia cerita dari Rismala ya. Ini hari ini episode yang cerita pendek dulu. Cerita yang panjang nanti gue bacain juga. Oke, next. Ada cerita lagi nih dari Indah Palupi Noriega. Dia kasih judul di ceritanya Pengalaman Visi Berujung Mistis. Ini visi itu video klip ya maksudnya ya. Video call kali ya. Halo Kak Fadi. Halo. Iya kan? Iya dia bilang halo gitu. Perkenalkan, namaku Lupi. Aku berasal dari Semarang. Di sini aku mau cerita pengalaman aku di tahun 2019 lalu, di mana dulu aku pernah mengalami hal yang sedikit di luar nalar, karena aku belum pernah mengalami hal mistis yang hampir merenggut nyawa. Singkat cerita, pada Rabu tanggal 11 September 2019, malam itu saya bersama teman saya sedang pergi ke sebuah restoran cepat saji di daerah Semarang. Kebetulan juga saat itu saya sedang video call dengan mantan saya yang sedang bekerja di Kalimantan Timur, tepatnya di Berau.
Karena di sana waktu lebih cepat 1 jam dan waktu menunjukkan pukul 21.30 yang berarti di Kalimantan itu pukul 22.30. Pada awalnya semua tampak biasa saja, ditambah dengan suasana yang masih ramai di resto. Jadi tidak ada rasa curiga sekalipun. Sampai sang mantan meminta untuk hold video call-nya karena sinyal sedikit terganggu. Dan mantan memilih untuk pindah ke tempat yang lebih sedikit tinggi. Aku lupa nama daerahnya mana tapi sedikit lebih jauh. Di area pertambangan ada sebuah bukit yang memang terkenal angker di sana. Tapi karena mantan tidak percaya akan hal dunia tak kasat mata, maka dia pun tidak ada rasa takut. Setelah sampai di bukit tersebut, kami pun melanjutkan video call. Karena pencahayaan yang kurang membuat gambar itu menjadi samar-samar. Saat mantan kembali ke mobil dan menutup pintu, dari layar HP sepintas terlihat ada wanita yang duduk di sampingnya. Aku sedikit terkejut dan hanya berpikir, mungkin ini hanya halusinasi aku karena baru saja mantan cerita tentang tempat angker itu. Lalu tiba-tiba mantan bertanya, di belakangku ada apa? Saat itu aku melihat ada sosok wanita seperti kuyang di sampingnya. Enggak ada apa-apa. Tapi di belakangku panas. Aku pulang ya. Iya, hati-hati, baca bismillah dulu. Video call pun terputus. Namun sosok itu masih ada di dalam kepalaku. Sebentar, ini kan katanya mantannya itu kan gak percaya ya yang hal tak kasat mata. Tapi kok pas punggung dia bisa berasa panas terus langsung nanya ke si Lupi ya. Ini ada apa nih? Kan berarti dia tahu kalau misalnya ada makhluk atau ada apa gitu yang tidak terlihat, ya gak sih? Masuk akal ya. Karena kan gak percaya. Tapi kenapa tiba-tiba nanya? Di belakang aku ada apa sih? Kita lanjut. Aku memutuskan untuk pulang ke rumah sekitar pukul 23.30. Sesampainya di rumah, kebetulan abangku masih berada di teras rumah bersama dengan teman-temannya. Dan salah satu dari mereka bertanya, "Kok temanmu ditinggal di mobil?" Sontak aku menjawab, "Aku sendiri mas." Sebenarnya kami sudah tidak asing lagi dengan mereka yang tak kasat mata. Karena dari tradisi keluarga yang masih kental dengan adat kejawen, aku dan abangku diberikan masing-masing 2 penjaga oleh akung kami. Namun kami memilih untuk tidak begitu memperhatikannya. Aku bergegas bersih-bersih badan karena besok aku harus bekerja pukul 4 subuh dan memiliki perjalanan kurang lebih 1 jam dari rumahku. Saat bangun tidur, badan mulai terasa tidak enak seperti masuk angin dan demam. Setelah mandi dan berganti pakaian seragam, kaki sebelah kanan bengkak dan terdapat bekas seperti gigitan nyamuk, tapi beribu nyamuk, hingga memenuhi area kaki kiri. Akhirnya aku memutuskan untuk izin tidak masuk kerja dan alhamdulillah approve. Setelah sholat subuh, awalnya aku ingin meminta ayah atau bunda untuk mengantar ke rumah sakit. Namun ternyata mereka sudah berangkat kerja. Akhirnya aku meminta abang untuk mengantarkan ke rumah sakit. Saat bergegas ternyata akung datang dan segera mencariku. Aslinya aku panik karena ini seperti bukan sakit tapi ada yang aneh dengan sakitku. Aku memintaku untuk bercerita aku dari mana, bertemu siapa, dan aku menceritakan kejadian pada malam itu. Aku meminta abang mencarikan daun sirih, sereh, kulit kambing, dan tulang ekor babi. Akung sudah membawa bunga, seperti untuk nyekarlah bunganya, dan juga dupa. Setelah itu akung dan abang melihat kaki kananku yang sudah berubah menjadi biru lebam. Sempat panas hingga 38 derajat. Memang rasa sudah tidak karuan tapi aku mencoba untuk tetap tenang dan berdoa segala bacaan yang aku bisa. Abang menyiapkan baskom berisi air hangat, garam, daun sirih dan juga sereh. Aku menyuruhku untuk memasukkan kaki kananku. Dan apa yang aku lihat adalah darah yang mengalir keluar dari sela pori-pori kaki yang terendam air. Aku membaca doa, menyalakan dupa, dan terakhir memasukkan kembang ke dalam baskom. Badanku terasa panas seperti dibakar.
terutama area mata, telinga, dan seluruh muka. Abang yang menopang badanku di belakang juga bersendawa dan sangat mual. Setelah seluruh kakiku terbasuh oleh air, tepat di depanku ada sosok hitam besar yang seperti ingin memelukku. Dan saat itu aku tak sadarkan diri. Aku terbangun di rumah sakit yang ternyata aku sudah tidak sadarkan diri selama 3 hari. 1 minggu setelahnya aku baru bercerita. Aku memiliki 2 penjaga. Satu berbentuk macan hitam dan ular. Dan malam itu saat aku melihat hantu itu, macan hitam yang menjagaku merasa tertantang lalu pergi ke area bukit. Namun saat macan itu kembali, kaki kanannya terluka hingga aku pun juga terluka. Masih tidak percaya dengan apa yang diceritakan Akung. Terlebih ada kepercayaan bahwa sosok tak kasat mata tidak bisa melewati pulau. Namun ini malah sampai ikut ke rumah. Ceritanya ini serem sih ya. Pasti rasanya gak enak banget tuh ya jadi Lupi. Untung Akungnya ada nih untuk membantu dan menyelamatkan Lupi dari sakitnya. Tapi yang masih gua belum nalar, tadi yang dipakai adalah serai, daun sirih, garam, air panas. Kulit kambing sama tulang babinya itu untuk apa ya? Aku bingung Lupi. Coba kamu jawab di komen ya, aku masih belum paham dengan cerita kamu. Kulit kambing sama tulang babinya itu untuk apa? Iya, itu dia. Oke, dijawab aja langsung. Oke, ini cerpen terakhir yang akan gue bacakan di Unseen kali ini. Pengirimnya bernama Angelica Maharani. Halo Angel. Hai Kak Fadi, aku Angel. Salam dari Brebes. Sedikit aku cerita. Oh enggak gitu ya. Sedikit mau cerita pengalaman aku pas SMP. Awal aku masuk semuanya baik-baik saja, tapi lama-kelamaan aku ngerasa aneh. Dari mulai kayak diikutin sampai rumah itu kayak ada yang merhatiin juga kalau di rumah tuh sampai ada satu waktu aku masih ingat banget pas itu ulangan harian bahasa Jawa. Dan pas aku selesai ngerjain duluan, aku ngerasa raga aku ada di tempat. Tapi jiwaku melayang dan posisinya itu gak jauh dari kelas aku. Aku kayak didorong sama seseorang buat ke kelas sebelah. Dan pas sampai di kelas sebelah, sedikit kaget campur takut. Di depan kelas itu pas di pintunya itu ada bunga sama darah. Dalam hati, ya Allah ini mimpi apa bukan? Terus kayak badan aku tuh tetap didorong buat masuk ke kelas itu. Dan pas masuk, Masya Allah kagetnya. Di dalam kayak ada kursi sama gak tahu itu bisa disebut kolam atau apa gitu. Aku lihat di kolam itu ada darah banyak banget. Dan di situ udah lemes banget. Dan pas aku sadar, di kelas teman sebangkuku terus-terusan nyadarin aku dari tadi. Tapi aku ngelamun terus sambil nulis nama di meja. Tulisannya Delisa 1999. Abis pulang sekolah aku coba berpikir positif. Paling juga hanya hayalan aku ya, tapi malamnya di situ aku benar-benar shock ngelihat sesosok pakai baju kayak keraton gitu di depan aku. Yaitu si Delisa. Singkat cerita akhirnya aku coba buat terbiasa sama semuanya dan berteman sama dia. Tapi lama-kelamaan pertemanan kami itu kayak udah gak sehat. Dia minta aneh-aneh kayak minta darah. Minta ditaro makanan ini, di sini, di situ, di sana. Dan akhirnya aku mutusin stop. Udah pertemanan kita di sini aja. Nggak usah sampai ke sana sampai dia kayak marah, sampai hal yang nggak masuk akal pun terjadi kayak luka dalam. Harusnya keluar darah, itu nggak ada darah sama sekali. Di situ wah, ini udah bener-bener nggak bisa dibiarin dan akhirnya aku mutusin buat nggak berteman lagi sama dia. Setelah 5 tahun kejadian itu, pas aku lulus kemarin dia datang di mimpi aku. Dan di situ posisinya aku ketakutan karena dia beda banget Kak dari sebelumnya. Dan dia cuma bilang begini, kamu udah besar ya sekarang, jangan takut lagi ya sama aku. Dan gak tahu kenapa pas bangun aku nangis sendiri karena saking takutnya. Itu pengalaman yang masih paling aku ingat Kak sampai sekarang. Dari kecil pas mau masuk SD pun sebenarnya aku udah ngelihat mereka. Tapi yang namanya anak kecil pas itu kan cuman ngomong,
oh itu tante. Aku berpikir ya kita sama tapi ternyata beda. Nah ini nih, makanya kalau ada yang ngajak berteman, mau manusia, mau makhluk tak kasat mata, harus tetap dipilih ya guys. Berteman sama siapa aja itu boleh, tapi tetap harus disaring. Kita kan gak pernah tahu nih pengaruh seperti apa yang mereka bawa ke diri kita. Tapi yang aku bingung waktu pas dia ujian, dia kan seperti didorong ya keluar dari badannya, tapi di kelas sebelah. Kenapa di kelas sebelah itu ada kolam? Nggak tahu juga. Mungkin nanti Delisa bisa. Bukan Delisa ya? Jauh-jauh Delisa. Mungkin nanti Angel bisa bantuin tulis komen juga ya. Aku agak nggak ngerti tentang cerita yang kamu keluar dari badan kamu, terus kamu ke kelas sebelah, terus kamu ngeliat ada kolam, ada bunga, ada darah. Ya inti dari cerita itu mungkin kamu singkat kali ya. Intinya kamu berteman sama Delisa itu. Ya itu sih saran aku ya. Kalau mau berteman itu pilih-pilih. Ya udah itu aja. Oke, kita sudah di ujung acara atau akhir konten Unseen. Jadi cukup ya. Cukup seru nih cerpen horornya ternyata. Dan gue seneng sih bacainnya ya. Pengalaman yang kalian alamin ternyata cukup lumayan bermacam-macam juga. Ada yang ekstrim juga. Dan boleh kalian juga komen untuk memperjelas pertanyaan-pertanyaan gue tadi. Oke, gue juga masih nunggu cerita-cerita menarik dari kalian yang punya cerita menarik yang bisa di-share ke gue atau mungkin bisa gue bacain juga di Unseen. Langsung aja kirimin email cerita kalian ke email kita di fadipotret@gmail.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Sampai jumpa lagi di Unseen berikutnya.